Oke. Sebentar untuk PPT-nya. Oke. Silakan bunyikan. Ya. Sudah, silakan bunyikan ya. Oke. Sebentar Pak, sebentar ya, sebentar. Saya pensil karena dari HP ya, kecil sekali Pak. Sangat kecil sekali. Ya, oke. Mulai ya. Mulai ya. Ya, silakan Bu. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan dari Bu Wita dan Pak Nuril. Saya diberi kesempatan untuk presentasi pada malam hari ini dengan begitu banyak perjuangan sampai saya harus melipir-lipir ini di pinggir sawah ya untuk mencari wifi. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Lanjut. Next, berikutnya adalah pernahkah panjenengan semua untuk mengerti tentang peserta didik panjenengan semua mengalami peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah bisa dikuasai oleh anak didik. Mengapakah hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena tentu saja jawabannya adalah karena banyak faktor dan banyak masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian mengapa kok ada peserta didik yang belum memahami apa yang telah kita sampaikan adalah level atau tingkat pencapaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang berbeda-beda atau dalam artian yang belum tepat dalam pencapaian belajarnya, sehingga apa yang kita harapkan belum bisa diterima oleh peserta didik tersebut. Terus peserta yang pembelajaran yang tepatnya untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan pencapaian pembelajaran kita, materi yang kita sampaikan, kita paksakan untuk bisa diterima semua peserta didik. Karena semua peserta didik itu memiliki kemampuan yang level tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian kita lanjut lagi. Sebentar ya, pada sekilas mengenai pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat pencapaian ya. Di sini dijelaskan tingkat pencapaian merupakan suatu pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan pencapaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga dengan teaching the right level. Berarti levelnya tingkat pembelajaran. Pada pendekatan pembelajaran ini sebenarnya tidak mengacu pada tingkatan kelas. Tetapi yang sebenarnya pengajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, terus kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan oleh pendidik. Dalam hal ini, bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran.
Maka dari itu, segala daya kita upayakan untuk berpusat pada peserta didik. Jadi capaian pendidikan, capaian pembelajaran kita fokuskan, kita pusatkan pada peserta didik. Lanjut berikutnya. Pada setiap fase atau tingkatan dalam pencapaian pembelajaran yang harus tercapai, proses pembelajaran peserta didik itu disusun mengacu pada capaian pembelajaran, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik. Karena pembelajaran kita terfokus, terpusat pada peserta didik atau siswa. Jadi kita harus menyesuaikan capaian pembelajaran itu sesuai dengan karakteristiknya, potensi yang ada pada siswa tersebut. Untuk kemajuan hasil belajar pun akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Dari sini saya rasa Bapak Ibu sudah memahami ya, karena kita sudah banyak belajar di LMS ini, banyak sekali yang bisa kita dapatkan di sini. Lanjut berikutnya, pada pengajaran ya, pada pengajaran yang sesuai dengan atau kemampuan, tingkat kemampuan adalah pendekatan yang digunakan di beberapa negara antara lain di India, di Kenya, Australia, itu merupakan pada pendekatan yang sudah ada pada di studi banding di India dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan peningkatan pada pencapaian pembelajaran siswa, 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf itu atau pembacaan secara singkat, paragraf atau pembacaan kemampuan secara singkat itu pengajaran selama 1 jam setiap hari sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Hal serupa juga terjadi pada studi serupa lain di India, 484 sekolah, dan hanya dalam 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita sebanyak 303%. Berarti belum ada 100% atau belum ada 50%. Itu yang dilihat dari berdasarkan penelitian tadi di India ya. Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkat pembelajaran kemampuan peserta didik sebagai acuan kita untuk menyusun pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Pembelajaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar berpusat pada siswa. Acuan pada pencapaian pembelajaran kita adalah pada tingkat kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkat kemampuan peserta didik sebagai acuan ya untuk penyusunan pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik pembelajarannya yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan peserta didik dalam menerima pembelajaran atau materi yang kita sampaikan. Karena itu tentunya tepat guna untuk peserta didik itu sendiri memang sangat diperlukan. Kita bisa lanjut lagi pada berikutnya, pada tahapan ya, pada tahapan pembelajaran itu dari asesmen dulu, terus setelah asesmen kita buat tahap perencanaan, setelah ada tahap perencanaan kita buat pada tahap pembelajaran. Nah, setelah kita belajar mengisi di lembar LMS itu, berarti kita berefleksi sejenak ya, berefleksi sejenak tentang apakah Anda seorang yang visual, ada pertanyaan Anda seorang auditori atau kinestetik, apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang sama dengan Anda,
Apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda? Apakah peserta didik mempunyai gaya belajar yang sama? Apakah peserta didik mempunyai karakteristik yang sama? Apakah Anda mempelajari dari aktivitas tersebut? Dari aktivitas itu saya mengambil kesimpulan bahwa pembelajaran itu adalah pembelajaran yang diterima oleh yang saya temukan pada peserta didik itu berbeda-beda setiap individunya. Karena peserta didik itu ada yang bisa pembelajaran secara visual baru bisa menerima, ada yang juga auditori, atau ada juga pembelajaran dengan kinestetik. Jadi pembelajaran yang mereka terima itu berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dalam menerima apa yang telah kita sampaikan. Jadi gaya belajar setiap siswa itu saya rasa tidak mungkin sama. Gaya belajarnya ada yang kalau saya secara visual itu lebih cepat menangkap, atau saya secara dengan membaca atau auditory saya dengan membuat satu ringkasan-ringkasan baru saya paham tentang pembelajaran saya, atau dengan pembelajaran secara kinestetik. Oke, dari situ bisa lanjut lagi kita pada poin berikutnya. Dari kesimpulan saya yang bisa saya ambil adalah bahwa semua anak itu adalah unik. Kenapa kok saya bilang semua anak atau siswa adalah unik? Karena tidak ada satupun dari anak yang sama cara belajarnya. Bahkan si kembar pun, kita ambil contoh, ada penelitian bahwa si kembar pun itu memiliki pola pikir yang berbeda antara kembar satu dan kembar lainnya, walaupun dia identik. Walaupun dia kembar identik secara DNA, tapi dia memiliki perbedaan dalam cara menerima pembelajaran. Mungkin yang satunya pembelajaran si kembar A menerima pembelajaran secara visual, si kembar B itu bisa menerima pembelajaran dengan membuat ringkasan dulu. Kalau secara visual dia belum begitu jelas, tapi si kembar A lebih jelas dengan secara visual. Jadi semua anak, masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda dalam menerima pembelajaran. Dan kesimpulan saya yang terkait dengan peserta didik adalah peserta didik itu adalah peserta didik yang memiliki berkeanekaragaman dengan pola pikir mereka dan cara belajar mereka, tidak hanya terkait dengan gaya belajar yang sama, namun bisa berupa suatu sifat non-kognitif, contohnya kesejahteraan secara psikologi atau kognitifnya. Lanjut berikutnya. Demikian pengajaran yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada pertanyaan mungkin atau hal yang bisa kita diskusikan yang kurang, mungkin yang mungkin bisa saya bantu untuk menjawab dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Monggo untuk Pak Nuril, silakan. Oke, terima kasih Bu Niken atas waktu yang diberikan. Mungkin dari penjelasan yang tadi sudah cukup banyak yang disinggung tentang merdeka belajar ya. Jadi, yang berawal dari kurikulum kita yang terlalu memberatkan anak sehingga anak merasa terbebani dan tidak merasa menjadi diri mereka sendiri. Oke, mungkin yang saya tanyakan kaitan antara filosofi dari Ki Hajar Dewantara dengan konsep merdeka belajar itu mungkin bisa dijelaskan sedikit aja. Oke, ini saya coba menjelaskan, nanti bisa ditambahi menurut filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Dewantara ya. Pendekatan pembelajaran itu mengacu
pada pembelajaran yang dibuat sesuai dengan kapasitas pencapaian, sesuai dengan kapasitas pencapaian siswa, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik atau siswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Jadi menurut filosofi yang berkaitan dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara sangat berkaitan sekali karena Ki Hajar Dewantara itu memberikan gambaran kepada kita bahwa pembelajaran kita seharusnya mengacu pada kapasitas kemampuan siswa. Sehingga siswa itu merasa dia merdeka belajar. Dia belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya, tanpa harus kita dikte. Terus kita sebagai guru adalah fasililator ya, sebagai memfasilitasi. Ya, memfasilitasi siswa dalam menerima pembelajaran. Jadi kita tidak mendikte siswa tersebut, tapi kita memberikan kebebasan pembelajaran. Dan hal itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pencapaian pendidikan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam menerima pembelajaran. Begitu Pak Nuril, mungkin bisa dibantu oleh Bu Wita atau Terima kasih. Pak Inje sama-sama Pak Nuril. Mungkin ada tambahan dari Bu Wita? Tidak ada, Bu Niken. Oh ya. Mohon maaf mengingatkan waktunya. Oh iya, monggo. Mungkin untuk Bu Wita ada pertanyaan mengenai kemerdekaan belajar? Untuk kemerdekaan belajar tidak ada, Bu Niken. Oke. Berarti insya Allah yang sudah disampaikan semuanya sudah paham. Semoga apa materi yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan memberikan kita menjadi lebih maju sebagai guru penggerak, lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.